yang dimuliakan Allah. Jadi saya akan panggil Bapak dan Ibu sekalian Bapak dan Ibu Haji. Amin. Secara rukun, wajib dan sunnahnya sudah terpenuhi. Tinggal sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hikmah haji banyak sekali. Ihram, ya, semuanya ada di depan kita, semuanya bisa kita lakukan, semuanya mampu kita lakukan. Tetapi persoalannya, boleh apa enggak? Kalau sudah boleh, maka naik lagi meningkat, layak apa enggak? Saya sebagai orang yang beriman sudah haji, kira-kira layak nggak saya buka aurat? Bapak-bapak juga begitu, mohon maaf Pak. Ya, saya sudah haji, maaf, bukan hajinya yang kita banggakan, tetapi pelajarannya. Ya, layak nggak saya di rumah masih pakai mana-mana pakai sandal pendek saja? Nah, kira-kira layak apa enggak? Nah, jadi ihram mengajarkan kita apa? Kualitas hidup yang lebih tinggi. Ya, kualitas hidup yang lebih tinggi. Maka orang nanti akan menyorot kepada Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Ini mohon maaf nih, ya, gara-gara begini Pak, ada orang yang pulang haji nginep di hotel seminggu. Dia takut sama orang. Ya, kenapa? Karena khawatir. Ya, maka sekampung akan menyorot Bapak dan Ibu sekalian. Gue pengen lihat, ya, pengen lihat ininya, pengen lihat ibadahnya, pengen lihat perilakunya, pengen lihat tata cara berpakaiannya, pengen lihat tutur katanya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Ketika kita nanti pulang haji Pak, itu deket banget satu sama gibah, deket banget sama bohong. Ini mau Hajar Aswad, kalau orang lihat, boleh bisa nggak aja Hajar Aswad? Ya, berapa kali tawaf? Ya alhamdulillah sama sehari. Umrah berapa kali? Oh jangan ditanya lah, jangan ditanya. Hati-hati nih, ya, hati-hati, ya. Orang pulang haji, ya, di sampingnya di sosmed Indonesia, ya, satu masalah lampu terowongan yang mati. Itu ngalamin nggak? Jangan bilang ngalamin, gue tahu. Awas, hati-hati nih. Ditanya lagi, itu lagi ramai nih, korban tuh, itu kan jenazah, sudah menumpuk, ya, ada beberapa jenazah. Ini saya ingin ungkapkan, jenazah itu tahun 2015. Lalu saya boleh cerita, tahun 2015, ya, kami nggak begini nih, dengan zaman dulu nggak begini ya, tenda. Karena kita jauh di Jawa, di blow up besar-besaran, Bingah Banjir. Tahun kemarin, tahun 2019, kita di sini tenang-tenang aja. Ya Pak ya, kita di sini nggak tahu apa. Jadi kalau nanti ada yang tanya tuh gimana Bina, saya nggak tahu. Ya Bu ya, nanti saya nggak tahu. Jangan yang kita nggak tahu kita bilang iya, kalau di situ. Wah, ya banyak kejadian-kejadian yang seperti
ya Pak ya. Nah, jadi jelasnya hati-hati. Ihram dinesaknya ihram. Ihram itu adalah hidup yang sebenarnya dalam agama. Ya walaupun kita sudah nggak berpakaian ihram lagi, tetapi ihram ini selama hidup kita terapkan, ya, bahwasanya semuanya bisa kita lakukan, semuanya mampu kita lakukan. Namun ihram mengajarkan kepada kita, ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Satu Arafah, kita sikut. Apa sih takut? Memikirkan itu diam. Ada orang mikir jalan. Ya, kalau jalan mikir pusing. Yang ada di nah, Arafah mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita yang sudah wukuf di Arafah, hendaknya ayo kita wukufkan diri kita. Jadi kita wukufkan diri kita, kita bebaskan diri kita dari semuanya yang masalah perhiasan dunia. Karena ihram itu kan dilepas semuanya, ya, dilepas semua urusan dunia. Yang kedua, ya, Arafah. Yang ketiga, Muzdalifah. Muzdalifah waktu lama sebentar. Sebentar. Di antara pekerjaan haji yang paling sholat itu kata Rasulullah, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Dia menerangi di lampu. Ini sering saya contohin. Gedung sebesar ini terang dengan lampu yang kecil. Mana lebih besar lampu gedung? Gedung itu ibarat hidup kita. Ibarat hidup kita. Sholat ibarat lampu. Ya, yang namanya sholat sebentar dibanding waktu kita satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kita punya waktu 24 jam, sholat cuma 10 menit taruhlah. Ya, lebih banyak sholatnya apa lebih banyak yang lainnya? Yang lainnya. Tetapi dengan yang 10 menit hidup kita yang 24 jam, tetapi belum tentu punya manfaat. Tidak sebesar manfaat sholat yang hanya 5 menit. Ya, yang hanya 5 menit. Nah, Muzdalifah mengajarkan kita, bahkan kalau kita udah saya jelasin, kalau kita lewat doang di Muzdalifah nggak pakai turun, asal udah lewat tengah malam, mabit kita udah sah. Ya Pak, mabit kita sah. Kalau seandainya kita cukup lewat saja kalau sudah tengah malam, artinya seperti itu kalau Allah. Ya, nah, sholat kan bagian dari zikir, benar. Sholat bagian dari zikir. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang. Itu Muzdalifah. Kita terusin kan, kalau kita terusin kelamaan. Nanti aja berseri gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi hikmah, ini hikmah namanya. Bisa ini bisa enggak. Yang ketiga itu Muzdalifah. Ya Pak, Muzdalifah. Sebentar tapi penting. Ya, mengajarkan kepada kita ada waktu sebentar dalam hidup kita tapi sangat penting buat hidup kita. Ada pekerjaan yang sedikit tapi sangat penting. Mina, apa mina artinya? Mina itu sama dengan muna. Ya, orang sini sebutnya bisa mina, bisa muna. Ya, apa artinya muna? Munafik, bukan. Muna artinya cita-cita. Al-mina atau al-muna artinya cita-cita. Pak, di Mina ini ada 3 aktor. 3 aktor di Mina. Aktor yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail, yang ketiga Siti Hajar. Ya,
Siti Hajar, ngomong Hajar lempeng aja, jangan Siti Hajar. Jangan Siti Hajar. Kamu orang yang ngomong, lu kan sekarang jambu mede namanya kan? Betulan nggak disebut jambu apa? Jangan jambu. Lu ngomong jambunya biasa aja kali, jangan pakai kalian begini. Ya sama juga dengan orang begini. Ada orang dua, ada yang cakep, ada yang jelek. Orang sama aja ngatain orang. Ya, jadi munah artinya cita-cita, kemauan Pak. 3 aktor bina. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Ismail alaihissalam, yang ketiga Siti Hajar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nabi Ismail adalah anak idaman yang dicita-citakan oleh Nabi Ibrahim, tetapi ketika beranjak dewasa, mulai besar, mulai bisa melakukan apa saja sendiri, tahu-tahu ya bunayya ini arah, ini arah, nih ini arah fil manami anni albahuka fangur mada taro. Kita memang kalau soal ayat begitu Pak, kita tuh suka lupa. Kalau ayat suka lupa, awalnya lupa, tengahnya kagak ingat. As-sugro yang paling kecil, lalu sogir kecil, sugro yang terkecil. Yang kedua wusto, pertengahan, yang tengah. Yang tengah, yang ketiga akobah. Akobah itu kalau bapak dan ibu kemarin ngerasain nanjak akobah. Ya, akobah itu nanjak, arti akobah itu dalam mendaki. Dulu Pak, sebelum begini kita mau melontar akobah ini caranya miring, maaf. Sebelum seperti tiang yang sekarang nih, kita kalau tiang-tiang yang lain jumroh pula wusto raka. Tapi kalau akobah tuh begitu biasa kita naik, karena memang tanahnya begini. Ya, kalau sekarang udah hilang semuanya, udah diratain semuanya. Dulu sebelum dibangun yang seperti ini, yang baru cuma Pak. Dulu yang namanya melengkap itu cuma kayak jalan layang, ada rantai atas. Tahu? Emang kamu mau disembelih oleh bapakmu? Ya biarin, kalau itu perintah Allah, saya ikhlas, bapak saya ikhlas. Jangan, masih muda sayang, baru ABG. Sedang enak-enaknya. Ya kan, makan yang keras masih oke, makan asam masih oke, makan yang pedas masih ayo, tahu diletot aja yang level 3 masih doyan. Level 3 kenapa? Masih AB. Oh, Bapak Asep makan yang level 3. Ya, sedang gurih-gurihnya hidup kalau ABG, betul kan? Kalau kita kurang susahnya kau mengandung, tiba-tiba ketika anakmu sudah sebesar ini mau disembelih, masuk akal. Satu, yang kedua, ini anak idam-idaman, anak yang diidam-idamkan oleh suamimu Ibrahim dan engkau sendiri, tahu-tahu harus disembelih. Coba pikirkan, setan Pak mulai itu di jumroh bos. Ya, maka saya apa Siti Hajar ambil batu, tembak. Rajman lisyaiton. Ridwan. Di Mekah beliau punya istri namanya Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Hebatnya dengan kegigihan orang tuanya, kegigihan seorang bapak, dua-dua anaknya menjadi nabi. Padahal jarang ketemu. Enggak setiap hari kalau Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lagi di Mekah bertemu dengan Ishak. Enggak setiap hari Nabi Ismail ketemu dengan Nabi Ibrahim kalau beliau lagi di Palestina. Tetapi dengan tulus. Kenapa rahasianya? Karena Nabi Ibrahim menitipkan anaknya kepada Allah. Nah, ini jarang orang lakukan.
Saya punya teman, ini teman saya kayak seorang wali, mana dia nikah dengan perempuan yang umur 40 tahun. Dia pengen ikut sunnah Nabi. Dia 25 tahun nikah dengan wanita umur 45 tahun, 40 tahun. Ya, nah itu dia ajarin saya, ajarin orang bagaimana. Kalau anak ente tidur, pegang jidatnya, pegang kepalanya, usap sambil bacain doa. Ya Allah, aku titipkan anak ini kepadamu. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak, sehingga kedua-dua anaknya ini menjadi seorang nabi. Nabi Ishak bukan cuma dua. Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub punya anak Yusuf. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Ismail. Punya cucu Nabi Muhammad. Tuh Nabi Ibrahim, Pak. Ya, aktor mina Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi mina itu harapan. Ya, harapan boleh kita punya. Tetapi Nabi Ibrahim harapannya digantung di apa ini? Sembelih kambing. Di mana teman? Ini mina. Ada satu, mana bisa tunjukin dong sejarah itu. Ada satu bukit, di atasnya ada tugu. Ya, itu kalau kita mau lihat nanti boleh sekali lagi. Nanti kalau kita lewat kasih tahu. Disitulah tempat dibaringkannya Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, punya program. Tanya Siti Hajar kira-kira kamu nggak? Tapi dia pasrahkan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Nah demikian juga seorang suami sayangnya kepada istri, sayangnya kepada anak tidak melebihi pengorbanan dia. Haji mengajarkan kita minimal bahwa dan punya anak